Cari menu takjil yang nggak bikin perut kaget? Uncle Kim punya solusinya. Nikmati perpaduan sempurna untuk berbuka puasa. Menyediakan kukusan sehat dan matcha kocok. Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah masih karunia kita sehat lahir dan batin. Bersolat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Perti Riau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang berbuka ini kembali Perti Riau TV menayangkan program tausiah menjelang berbuka. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyimak santapan ataupun tausiah dari guru kita Buya Haji Lukman Syarif Ahmad yang merupakan Majelis Ifta Perti Riau. Kepada Buya, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat di mana saja berada. Derajat takwa yang menjadi tujuan kita semua muslim yang berpuasa, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun, hendaklah dicapai dengan melakukan 4 segmen ibadah dan dimensi yang berbeda agar kita sampai kepada derajat takwa. Kata takwa mengandungi sebuah puncak pengabdian dan juga puncak penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ibadah ini kita lakukan dengan 4 dimensi yang berbeda. Yang pertama yaitu dengan olahraga. Jika di luar bulan Ramadan kita sangat bergantung kepada makanan dan minuman, maka pada bulan Ramadan ini olahlah ragamu agar engkau lebih banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala penciptamu daripada bergantung kepada makanan. Bila engkau lapar, ingatlah Allah. Bila engkau haus, ingatlah Allah. Bila engkau sedih, ingatlah Allah. Bila engkau bahagia, ingatlah Allah. Bila engkau merasa terbebani, engkau ingatlah Allah. Bila engkau merasa sangat beruntung, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita, alladzi khalaqani wa huwa yahdin walladzi yut'imuni wa yasqin. Allah yang menciptakan kita dan dialah yang memberikan kita petunjuk dan dialah yang memberi kita makan serta memberi kita minum. Maka ketergantungan kepada makanan dan minuman menjadikan hidup kita bisa menjadi kabur dan hilang tujuan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimensi kedua dari ibadah ini adalah kita melakukan olah rasa yang menyebabkan hidup kita menjadi kabur, tujuan kita menjadi tidak teratur adalah karena kita terlalu peka dan terlalu peduli dengan apa yang kita rasakan. Akhirnya kita menjadi abai dengan apa yang orang rasakan, menjadikan kita merasa pintar tetapi kita tidak pintar merasa bisa tapi kita tidak bisa merasa. Padahal orang yang bertakwa harus sampai pada derajat dia bisa merasakan apa yang orang rasakan, bergembira dengan kegembiraan mereka, bersedih dengan apa yang mereka derita. Karena saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang dengan sempurna sebelum dia bisa mencintai hal-hal baik yang terjadi pada saudaranya sebagaimana dia mencintai hal-hal baik itu juga terjadi pada dirinya sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan di meja makan ada di mana-mana,
kawan bergembira, mudah dicari dan suka mendatangi kita, tapi teman yang sesungguhnya yang bisa merasakan apa yang kita rasakan, berbahagia dengan kegembiraan kita, bersedih dengan kesedihan kita, jarang dan susah dicari. Yang ketiga, saudaraku, kita mesti menjadikan puasa ini memiliki segmen olah pikir. Karena saudaraku, manusia tercipta sebagai thinking creature, makhluk yang berpikir. Maka manusia identik dengan kemampuan berpikir. Pikirkanlah siapa dirimu, di mana engkau, dari mana engkau datang, dan di mana engkau sekarang. Saudaraku, kenapa kita melihat bangsa-bangsa asing identik dengan perkembangan peradaban yang dipacu dengan perkembangan kualitas pemikiran? Semakin tinggi tingkat pemikiran bangsa itu, semakin tinggilah tingkat peradabannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa anak Indonesia identik dengan main dan bising? Itu karena kita kurang memperhatikan tentang apa isi otaknya, kita bahkan lebih cenderung memikirkan apa isi perutnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak Indonesia itu identik dengan main dan bising adalah kata akurat dan akumulasi dari hikmah orang tua kita dulu, tong kosong nyaring bunyinya. Setiap anak di Jepang mereka diajarkan dengan 4 nilai yang utama. Yang pertama, if it is not yours, don't take. Kalau itu bukan punyamu, jangan ambil. Maka mencuri dan mengambil barang orang adalah yang memalukan di Jepang. Yang kedua, if it is not right, don't do. Kalau tidak benar, jangan lakukan. Dan yang ketiga, if it is not true, don't say. Kalau itu tidak benar, jangan katakan. Maka anak-anak Jepang jauh dari kebohongan, jauh dari hal yang sia-sia, dan tidak pernah mengambil orang. Dan yang terakhir, anak di Jepang itu diturunkan dari turun-temurun nilai sebuah transformasi yang sangat penting, melahirkan peradaban yang hebat, yaitu if you don't know, just be quiet. Saudaraku, hari ini kita tidak melihat hal ini sebagai sesuatu yang esensial dan penting. Sehingga anak kita banyak yang kosong otaknya, banyak kemauannya, banyak inginnya, tapi banyak ketidaktahuannya. Malu nampak miskin, tetapi tidak malu nampak bodoh. Yang terakhir, saudaraku, untuk mencapai derajat takwa, kita mesti melakukan olah hati. Semua kata-kata kita, perbuatan kita, pandangan kita, keputusan kita, atau apa saja, bermula dari segumpal daging yang bernama hati. Hati inilah yang mesti kita olah. Jangan ada benci di dalamnya, jangan ada rasa bangga di dalamnya, jangan ada rasa senang melihat kehancuran orang, dan rasa iri melihat keberhasilan orang. Karena saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kerohanian kita tidak akan pernah sampai kepada derajat tajalli, yaitu derajat di mana kita bisa memanifestasikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perilaku yang kita awali dengan takhalli, mengosongkan semua sifat tercela, tahalli, berhias dengan sifat yang mulia, akhirnya tajalli, semua keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala nampak di mata kita, dan tidak ada yang kita lihat kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa melihat kebesaran diri kita, yang nampak hanyalah kekurangan dan kelemahan sebagai seorang hamba. Sesuai dengan definisi Abdullah ibnu Umar, at-taqwa alla tara nafsaka khairan min ahad. Takwa itu engkau tidak pernah melihat dirimu lebih baik dari orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Abdul Nasir mengucapkan selamat berbuka puasa pada Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semua doa dan pinta kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026.
wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mengampunkan segala silap salah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sarpi Hutauruk MM, Wali Kota Sibolga 2010-2016, 2016-2021, Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti Pusat, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dengan ini menyampaikan selamat berbuka puasa bagi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga dengan ibadah puasa ini kita mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Munziri Dami mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini penuh dengan berkah dan hikmah dan diterima oleh Allah SWT. tempat